Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Tuhan sudah menyertai seluruh rumpun keluarga Bapak Bupati Sumba Timur bersama jajaran pada siang hari ini di tempat kami yang tercinta, Kecamatan Kawai. Yang kami hormati, kita akan masuk pada acara selanjutnya, sapaan dari Camat Kawai. Pada Bapak kami silakan. Baik, selamat siang dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Sumba Timur, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur atau yang mewakili bersama rombongan, yang sama kami hormati Bapak pimpinan OPD Kabupaten Sumba Timur, yang sama kami hormati Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Sumba Timur, yang sama kami hormati Bapak Asisten 1, yang sama kami hormati para tim media yang hadir pada siang hari ini, Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, para kepala sekolah, para kepala desa Kecamatan Kaweti, yang sama saya hormati Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Ketua LPM, Ketua PPD, serta seluruh hadirin yang hadir pada siang hari. Izinkan saya menyampaikan puji dan syukur kehadapan hadirat Tuhan atas perkenanan dan anugerahnya hari ini. Bapak Ibu dan saya, kita boleh bertemu di dalam ruangan ini dalam satu acara, yaitu melaksanakan acara Musrem Bangca. Ini semua saya meyakini bahwa karena atas dasar kasih dan kemurahan Tuhan. Pada kesempatan ini, izinkan saya Bapak Bupati untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan persoalan yang ada di Kecamatan Kaweti. Yang pertama, bahwa keadaan saat ini khususnya penduduk Kaweti, kami sudah berada pada 10.435 orang dengan jumlah kakaknya 2.000 lebih orang. Hal yang berikut Bapak, kami juga dapat sampaikan pada saat ini bahwa khususnya di bidang kesehatan, puskesmas, yaitu bayi balita untuk tahun 2024, 25 posisi Februari berada pada 985 orang, dan bayi balita normal 743 orang,
dan gizi kurang 60 orang, dan gizi buruk tidak ada. Stunting kami berada pada posisi 280 orang atau sekitar 30%. Sedangkan untuk ibu hamil normal itu 108 orang, ibu hamil kek 24 orang. Kasus malaria sampai dengan posisi saat ini ada 18, TBC 7 orang, HIV 8. Kemudian masalah puskesmas Bapak sampai dengan saat ini tenaga dokter tidak ada, tidak ada tenaga dokter kami. Sedangkan para medis itu ada 68 orang, terdiri dari perawat 31 orang, 9 orang bidan, 31 perawat. Di bidang peternakan Bapak, hasil sensus tahun 2024 ternak berjumlah 7.824 ekor. Itu terdiri dari ternak kuda 2.898 ekor, sapi 3.224 ekor, kerbau 1.604 ekor. Sedangkan 2 sepadan pengepalaan untuk kecamatan Kaumeti, setelah saya kemarin berkomunikasi dengan para kepala desa, dan yang baru di SK-kan oleh Bapak Bupati itu baru di Desa Kota Kuau. Sedangkan untuk Desa Kota Kuau dan Mateo Baringo, sedangkan untuk 7 desa belum. Dan kami kemarin menghitung masih ada sekitar 15.000 hektar. Kalau 15.000 hektar dikaitkan dengan jumlah ternak yang ada di Sumber Timur, kalau 1 ekor 1 hektar, maka kami masih membutuhkan ternak sekitar 9.000 ekor. Jadi PKH untuk tahun 2025 masih berada pada 1.100 orang. Sedangkan yang mendapat BLT dari desa yang tidak menerima PKH itu ada 250. Dan desa untuk 2024 itu berada pada 8.466. Dan semua 9 desa cair uangnya Bapak. Hanya 1 desa yang kemarin itu bermasalah sedikit terhadap pekerjaan fisik dan sudah sementara diselesaikan. Seperti yang tadi Bapak lewati dari Mau Jawa ke Kemangi, ruas jalannya itu yaitu kami masih butuhkan untuk diperbaiki Bapak. Sedangkan juga dari Kemangi ke Merupa Bapak, kami juga butuh perbaikan. Jalan yang dari Batu Baka ke Merupa Bapak juga kami butuh untuk diperbaiki, dan bahkan jembatan di Palakanyung sampai sekarang belum dikerjakan. Jalan dari Mataweka 3 ke Lembonga itu Bapak juga kami butuh untuk diperbaiki. Jalan dari Bogor ke Lembonga juga kami butuh diperbaiki. Jalan Kemangi Lembonga seperti yang disampaikan Pak Dewan tadi, jalan yang ke Malapau itu Bapak, dan hari ini jembatannya putus. Jalan yang ke Ketaka juga Bapak, khusus di jembatan itu ada terkikis banjir kemarin. Jembatan yang di Palakanyung juga, Pakuta itu juga Bapak, terkikis banjir. Dengan jembatan ke Malapau itu. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, sampai Rahayu, salam sehat untuk kita semua. Salam. Terima kasih kepada Bapak Camat Kaumeti atas sapaan dan juga laporannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita masuk pada acara selanjutnya, penyampaian rasa hati mewakili keluarga. Dalam hal ini Bapak Desa Kamanggi, Bapak Daud Kepading Malaina. Kepada Bapak Daud kami silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan saya selaku wakil rumah di sini. Pertama-tama Pak Cenderi sama Bupati Sumber Timur Tang Muda Karian Nata Dama Haro Karahat Menjual Tulu Dama
Hada tidak tahu, hada tidak jalan. Jangan jinglah kalai tamambai lah kawan. Dan kaya na pagkata kamali malang, panuli malang, bana hanya dah kepangkan ama bupati, bana palabok lembut, pakat ini lah kau etiwam. Karena dia betuna, jangan betuna kaya. Nak tiada yang apa nak kalampu magalima di malang, panggil nak cak kamanya karena tu perkara kawan danya ama bupati wamalunang. Hewa makulalu, kani menjaga hidup. Lakanya lalu artinya ramai an pemerintah uang pembuat dan kamai am. Karena nak tahu mana kamai kepelajaran kepula ketunggal. Lai ama bupati, enggak layan pelaku nawama. Dan ia yang kamarnya jalan makinya akan buka iya. Wandanya ama bupati. Berikut, karena dia betul nak. Panggil untuk dinyakan aku, lakanya keiman lah nanyakan aku. Napa ada kamahi mama ada masyarakat pemerintah. Ni dukinya pada lupa pandahan yang lupa kenapa jamu pandahan yang tumbuh karis perai. Banyaknya kena lama berberi karena ni kemalakai bayi dalam melakawan awam. Hewa mama yang kerjakan yang amat amat kawai. Adalah mau tahu tak kamari. Ia malah dengan pengamat malam makan kontrol malah hidup. Ia mau kena ada pajar, depan pajar rakyat dalam kawan dia. Hau dapat rambuan. Ada ni amang pada ama bupati lalak belum di 2021. Nah, nak tikap Papua dah. Dapat ni ama bupati amang kena buang 4 tahun 2021 kontrak. Ketika dia mana menjadi dia tiga puang penelitian berkontrak. Lagi yang kenangan yang ama bupati tahun 2021 mungkin apa ngalan yang napaniga kontrak apa pengalan ko tiga bulan hama boleh hafti bantas bulan kemungkinan besar ni apa yang kita sekarang dikira harap oleh bupati now bangian yang kerja iman nah dengan awam ya kita kama panduan lima lagu kawan dengan ama panjatnya memakai dengan mata-mata helakau tanggal kali mengangkat tamatah bukan kita benar-benar kerja video tunggu nomor perang jangan mengangkat itu dan panjang lakukan karena itu perkara kawan dengan bapak bupati kira-kira dia ada perkara 5 lagu terima kasih saya kembali. Terima kasih kepada Bapak Daud Kepaling Malahina yang sudah menyampaikan rasa hati mewakili keluarga. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita masuk pada acara selanjutnya, penyampaian aspirasi anak oleh adik Jesni T. Warandoi dari SD Kataka. Kepada adik Jesni kami silakan. Selamat siang Bapak Ibu dan shalom untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumba Timur, yang saya hormati pimpinan OPD Kabupaten Sumba Timur, yang saya hormati Ketua DPR Kabupaten Sumba Timur, yang saya hormati Camat Kahangweti, yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Kahangweti bersama anggota, yang saya hormati Babinsa Kecamatan Kahangweti. Pertama, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih-Nya kita dapat dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan Muslim Bangcam. Bapak Ibu dan para hadirin yang saya hormati, ada pepatah mengatakan, jika tak dikenal maka tak disayang. Izinkan saya memperkenalkan nama saya Jesni Trifanti Warandoi. Saya berasal dari SD Negeri Kataka untuk menyampaikan aspirasi kami sebagai siswa-siswi yang ada di Kecamatan Kahangweti. Sebelum saya menyampaikan aspirasi kami, ada sepenggal pantun untuk Bapak Bupati Sumba Timur. Ada belati bentuknya lengkung, warna putih sampai ke ujung. Untuk Bapak Bupati yang kami dukung, terima kasih sudah berkunjung. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya
saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan aspirasi kami sebagai siswa-siswi yang ada di Kecamatan Kahaweti kepada Bapak Bupati Sumba Timur tercinta. Kami adalah anak dari daerah pedesaan yang memiliki mimpi dan harapan yang sama seperti anak-anak di perkotaan. Kami ingin mendapat pelayanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan fasilitas yang memadai, dan kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita kami yang lebih tinggi. Namun sangat disayangkan, ada berbagai tantangan yang menghambat kami berkembang untuk meraih cita-cita kami. Adapun hal-hal yang menghambat adalah: 1. Banyak guru yang enggan mengajar di desa karena kondisi jalan yang dilalui tidak memadai, baik dengan roda 2 maupun roda 4 di saat kemarau maupun musim hujan. Penyediaan mes guru, sarana air bersih, dan toilet, sehingga ada beberapa guru yang harus kos di rumah masyarakat. 2. Jarak sekolah yang sangat jauh, yang sulit dijangkau, terutama pada musim hujan, yang mengakibatkan kami sering terlambat masuk sekolah, bahkan tidak masuk sekolah. Kondisi sekolah yang kurang layak, fasilitas yang minim seperti penyediaan perpustakaan sekolah, laboratorium, ruangan lab komputer, akses internet, dan penerangan yang kurang memadai, dalam hal ini listrik, sehingga kami masih memakai lampu pelita untuk belajar. 4. Ekonomi orang tua yang kurang mampu, yang membuat kami tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. 5. Lapangan olahraga dan fasilitas ekstra. 5. Penyebaran guru yang tidak merata, sehingga kami tidak menerima hak kami secara optimal, di mana di wilayah Kecamatan Kahaweti ada jeritan tangis dari anak-anak SDK Lindi Timur, Desa Merumba. Di sana hanya 1 orang guru yang harus mengajar 6 buah kelas, merangkap sebagai operator sekolah, sebagai kepala sekolah, dan sebagai bendahara dana bos. Jadi sangat mustahil bagi kami mewujudkan mimpi dan cita-cita kami, serta dapat menciptakan siswa yang bermutu, berkualitas, serta memiliki daya saing di era seperti saat ini. 6. Lapangan olahraga dan fasilitas ekstrakurikuler yang sangat minim untuk mengembangkan minat dan bakat kami anak-anak pedesaan di Kecamatan Kahaweti. 7. Kehadiran guru atau kepala sekolah yang selalu meninggalkan tugas berhari-hari bahkan bulan juga membuat kami kurang mendapat hak kami sebagai siswa-siswi yang ada di Kecamatan Kahaweti. Oleh karena itu, kami sebagai siswa-siswi yang ada di Kecamatan Kahaweti memohon kepada Bapak Bupati sebagai kepala daerah atau orang nomor 1 di Sumba Timur agar semua aspirasi kami dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya, dan juga memberikan kami sekolah gratis. Dan harapan terakhir dari kami agar pemerintah memantau kehadiran Bapak Ibu guru di sekolah-sekolah agar hak kami bisa terpenuhi dengan baik. Karena pendidikan adalah hak setiap anak. Jika aspirasi anak dipenuhi, Sumba Timur akan menciptakan anak-anak hebat, termasuk kami, anak-anak pedesaan di Kecamatan Kahaweti. Demikian aspirasi ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan limpah terima kasih. Shalom dan selamat siang untuk kita semua. Dilanjutkan dengan persembahan nyanyian dan juga puisi dari adik-adik dari SD Katapang. Untuk itu kami silakan. Sebelum kita saksikan, dilanjutkan dengan penyerahan dari forum anak kepada Bupati Sumba Timur.
Izinkan saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Anggun Karai. Saya berasal dari SD Negeri Kataka. Saat ini saya akan membawa puisi untuk Bapak Bupati. Cinta untuk bupatiku. Wajahnya tampan rupawan, senyumnya manis mempesona. Tutur katanya selalu membuat lega. Bapak adalah panutan bagi kami semua. Selamat bertugas bupatiku. Kami selalu setia membantumu agar kota Sumba Timur bermartabat dan maju. Selamat berjuang bupatiku. Kami selalu setia membantumu agar kota Sumba Timur bermartabat dan maju. Salam literasi untuk kita semua. Kebiasaan anak Indonesia hebat. Pertama bangsa, kedua beribadah, ketiga olahraga, makan sehat bergizi. Jangan lupa untuk kamar belajar. Mari bermasyarakat di lingkungan sekitar. Jika malam tiba, tidurlah tepat waktu. Itulah 7 tanda anak Indonesia hebat. Mari, mari, mari kita lakukan. Ya, kita berikan tepuk tangan meriah buat adik-adik kita dari SD Kataka oleh anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur. Pada Bapak kami silakan. Selamat siang, salam. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan satu dua hal pada musyawarah perencanaan tingkat kecamatan. Terdiri Pak Bupati, Pak Asisten 1, Pak Kepala Bopeda, Kepala OPD yang sahabat hadir atau singkatnya mudah-mudahan membicarakan otomatum menindanu menjadi ini berdoa melalui tiga semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama yang sama saya kasih. Bapak Mama yang saya hormati, momen Musrek ini bukan sekedar kegiatan rutin atau bukan sekedar kita mengikuti acara seremonial. Yang mahal itu sebentar didiskusi, di mana seluruh komponen yang ada saat ini dari unsur pemerintah dan unsur tokoh masyarakat dan unsur tokoh agama memberikan pokok pikiran yang baik untuk mendesain kecamatan ini di 2026. Kita mau bawa kemana? Itu yang terlintas dalam pikiran kita sehingga hari ini kita hadir untuk mengikuti. Ya, di samping itu acara seremonial juga menjadi hal yang penting, apalagi kita baru melewati pilkada. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati menjadi bahan diskusi kita untuk kita tuangkan dalam perencanaan tingkat kecamatan untuk 2026. Karena kita harus merencanakan sekarang untuk 2026 supaya lebih matang. Ada kajian-kajian supaya dia dalam perencanaan, dalam pelaksanaan nanti benar-benar kita siap. Kalau kita tidak siap, maka pelaksanaan itu akan ada hal-hal yang kita temukan di lapangan selama kurang lebih 6 bulan dan kawan-kawan DPRD kami turun di lapangan ya bukan mencari sensasi untuk menilai seseorang, menjatuhkan vonis supaya dia bersalah, tidak. Tapi kami ingin membenahi beberapa hal di dalam baik dalam lembaga maupun dalam perencanaan kita. Begitu juga SMP 3K harus bekerja maksimal. Itu menjadi harapan kami lebih khusus kepada bidang pendidikan. Sebelum saya memulai, saya perlu memperkenalkan diri. Saya Umwaliat dari anggota dari Partai Golkar. Saya baru. Ketika saya diapit oleh 2 senior, tentunya saya juga sebenarnya. Saya bilang sama Bung Ibu tadi, Bapak sudah mewakili di sini. Ya, saya sampaikan
ketika beliau juga tadi berbicara, tentunya kita harus menghormati bagaimanapun beliau berasal dari kecamatan Bumi. Wong jadi udah lebih dalam menjeliat. Pertama-tama, ketika kita mengikuti Muslim Bangcam yang ada di setiap kecamatan, kami pun pribadi selaku DPR yang dipercaya oleh masyarakat, tentunya bagaimana kita memberikan informasi dan sumber-sumber untuk kami juga di DPRD mendengar dan bagaimana kami mengawal aspirasi-aspirasi masyarakat yang dibawa, tentunya untuk kami memperjuangkan ketika berada dalam lembaga DPRD. Akhiri, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh keluarga umat Muslim dan bagi seluruh keluarga umat Kristiani selamat menyongsong hari Paskah dan hari Jumat Agung. Mungkin itu saya bisa sampaikan. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. 5 lamu, penuh lamu, mohon diudah lebih dalam. Ini jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salve. Salam. Salam. Dari proses Musbangdes, Muslim Bangcam, sampai kepada Muslim Bangcam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, rahayu, shalom. Yang saya hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, yang saya hormati Pak Asisten, Pak Kepala Bapeda, para pimpinan perangkat daerah tingkat kabupaten, yang saya hormati pula Pak Camat bersama seluruh jajaran, para pimpinan ISK kecamatan yang mewakili Kapolsek dan Ramil, para kepala sekolah yang hadir pada kesempatan ini, Pak Kapus, yang saya hormati, saya banggakan para kepala desa dan penjabat desa persiapan sekecamatan Community, yang saya hormati pula Bapak Ibu hadirin sekalian, tokoh masyarakat, tokoh agama, Mama Rambulun Eredi yang hadir pada kesempatan ini bersama para tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Singkatnya kita sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pada tempat yang pertama tentu saya menaikkan syukur kehadirat Tuhan, perkenan Tuhan saja. Saya bersama seluruh rombongan boleh tiba di Kecamatan Community. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti acara musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Community untuk tahun 2026. Saya yakin momen ini adalah momen yang sangat penting, yang karena pentingnya harus dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Community. Siang hari ini adalah sebuah acara yang rutin kita lakukan di setiap tahun, dan dalam pelaksanaannya tentu kita semua sudah selain mengikuti juga sudah mendapatkan manfaat dan kegunaan bagi wilayah kita dalam kita merancang secara bersama-sama menjadi kebutuhan kita di tahun anggaran ke depan dalam rancangan kita di tahun ini. Ini adalah sebuah momen yang sangat penting sehingga patut pula kita semua boleh terlibat. Saya mohon maaf agak terlambat dalam tiba di Kecamatan Community, ya. Berhubung setiap kali mau datang jam 9 kita rencana start, kita harus bertemu lagi dengan mereka pula yang punya kepedulian untuk bagaimana terlibat dalam proses pembangunan di daerah ini. Tadi ada tamu dari Kementerian PU, ada tamu dari pihak yang berkeinginan untuk melihat potensi sumber daya alam kita, potensi garam, kemudian kaitan dengan pelayanan pemerintahan yang memang kami harus rutin ikuti dan kawal, karena sejak kami dilantik hampir 2 minggu itu kami berposisi ada di luar daerah
Jadi baru pada 2 minggu terakhir ini kami bisa aktif. Yang berikut pula bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan yang kami sudah jalankan selama ini, banyak hal yang kami harus sesuaikan, patutkan dengan aturan yang harus ditaati oleh para pimpinan termasuk kepala daerah. Ini tentu membutuhkan waktu sehingga kami terlambat sampai di Komiti. Saya tidak ingin terulang kejadian kemarin. Rencana musrenbang kemarin saya ke Binupar, cuma karena jam 9 itu ada acara penandatanganan kerjasama dengan Yayasan Literasi Indonesia, kemudian penandatanganan dengan Pertanahan Nasional, jadi tertunda. Dan saya tidak bayangkan kalau saya start dari Waingapu jam 10 atau 11 siang sampai di Binupar bisa jam 6 sore, kapan kita mulai musrenbang. Jadi hari ini tentu saya tidak ingin kejadian itu terulang, walaupun mungkin agak lambat, paling tidak saya harus hadir dalam musrenbang ini. Jadi kesempatan siang hari ini tentu kami meminta pengertian baik dari kita semua. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pelaksanaan musrenbang yang tadi sudah saya sampaikan adalah kaitan dengan bagaimana kita menyamakan cara pandang kita dalam melihat segala hal kaitan dengan prioritas yang akan kita lakukan. Kita diperhadapkan dengan beberapa hal yang memang harus kita sesuaikan. Yang pertama adalah kaitan dengan penyesuaian akan visi misi baru yang ada dalam program kerja saya bersama Pak Wakil, yang mana ini menjadi visi misi kabupaten. Tidak lagi hanya visi misi paket menyala kalau kemarin ya, tidak lagi hanya sekedar visi yang ditawarkan, tetapi sudah menjadi patokan yang harus dipakai oleh kabupaten, dan harus juga visi misi ini menjadi visi misi yang dipakai dalam penyusunan musrenbang kecamatan kami. Hal berikut yang juga patut kita jadikan sebagai patokan adalah kaitan dengan adanya efisiensi anggaran. Tentu ini adalah sesuatu yang cukup membebani kita dalam kita menentukan apa menjadi prioritas. Kaitan dengan hasil perencanaan 2024 untuk pelaksanaan kegiatan 2025 seperti tadi disampaikan oleh Bapak anggota DPRD, sudah tergambar bahwa banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita tetapkan secara bersama-sama antara pemerintah dengan DPRD, tetapi keluar Impres nomor 1 2025 ada beberapa sumber pembiayaan anggaran yang depending istilahnya, ya. Depending itu antara dua, bisa dia turun, bisa juga tidak. Dan hampir sebagian besar itu kaitan dengan penyediaan infrastruktur. Kalau di Komiti tadi dikatakan ada kegiatan pembangunan jembatan Kamalapau, termasuk kegiatan itu yang pembiayaannya dari dana darat yang saat ini penganggarannya belum disetujui oleh pemerintah pusat. Dan masih banyak kegiatan lain yang harus kita sesuaikan. Tentu ini menjadi problem juga bagi pemerintah daerah, apalagi bagi Bapak anggota DPRD yang sudah mungkin mensosialisasikan kaitan dengan adanya kegiatan itu. Oleh karena itu kesempatan siang hari ini dalam musrenbang yang tadi yang sama-sama kita hadiri, beberapa pertimbangan penting inilah yang harus sama-sama kita pakai dalam kita merancang apa menjadi prioritas. Kaitan dengan apa menjadi kebutuhan, tentu itu harus menjadi program utama yang dirancang dalam musrenbang ini. Apa menjadi kebutuhan kita tuangkan saja, bahwa nanti dalam proses keputusan itu ditetapkan sebagai prioritas, itu akan kita pakai sebagai acuan dalam kita mengajukan anggaran yang kita butuhkan ke pusat. Mudah-mudahan situasi kejadian terkait dengan adanya pemotongan anggaran ini hanya terjadi pada tahun ini. Ada beberapa cerita yang juga kami dapatkan saat kami ke Jakarta bahwa mungkin ini situasional di tahun 2025. Karena apa? Ada beberapa kebijakan pemerintah pusat kaitan dengan pelaksanaan program-program prioritas, kaitan dengan hadirnya sebuah lembaga yang mewadahi BUMN, kalau kita dengar istilahnya Danantara. Ada ikut sertaan pemerintah dalam penyediaan modal di lembaga
yang merupakan konsorsium BUMN se-Indonesia, sehingga banyak dana-dana ini yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke situ. Jika itu sudah selesai, saya yakin tahun depan kondisi anggaran pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia akan kembali normal dan kita tidak diperhadapkan dengan kondisi pemotongan anggaran ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada kesempatan ini tadi sudah dipaparkan cerita sedikit kaitan dengan apa yang mau kita lakukan ke depan, apa yang menjadi prioritas. Pak Camat tadi dalam paparannya sudah disampaikan ada beberapa program prioritas yang memang harus menjadi acuan, dan program prioritas ini tidak hanya program prioritas yang kita rancang di tingkat kabupaten semata. Program prioritas ini adalah prioritas yang juga terkait dengan apa yang menjadi prioritas pemerintah pusat yang ada dalam RPJMD, apa yang menjadi prioritas yang ada dalam RPJMD pemerintah provinsi di tahun ini. Beberapa hal yang memang menjadi prioritas adalah kaitan dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pusat dalam hal ini Pak Presiden dan Wapres pun menetapkan hal itu. Kaitan dengan kesejahteraan masyarakat, tentu tuntutannya adalah kaitan dengan masyarakat yang ada yang paling banyak yang bekerja di sektor pertanian. Hampir 80% orang Indonesia ada di sektor ini. Di Sumba Timur pun angka itu hampir sama. Oleh karena itu, beberapa prioritas program yang harus kita lakukan adalah kaitan dengan kesejahteraan, adalah bagaimana meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Kita tidak bisa berharap sejahtera kalau produk yang dihasilkan dari sektor ini tetap saja. Ya? Kalau hari ini dia hasil 100 ton, tahun depan 10 tahun depan 100 ton juga, tidak akan ada yang namanya lompatan perbaikan ekonomi. Yang bisa kita lakukan adalah paling tidak setiap tahun, setiap periode ke depan ada yang namanya peningkatan produksi. Pak Presiden juga tetapkan 2028 kita swasembada pangan. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi kita. Tetapi dalam hitungan-hitungan kita bersama dinas terkait yang mengurus tentang hal ini, kita punya harapan untuk mencapai angka itu. Kalau dihitung dari total luasan lahan irigasi kita, yang mungkin wilayah kami itu tidak ada tetapi sedikit. Kalau kita bisa maksimalkan saja luasan irigasi itu dengan 3 kali masa tanam, cukup sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan lokal Sumba Timur. Belum kita hitung yang namanya tada hujan yang luas di wilayah barat Pileu. Belum kita hitung tada hujan yang ada di wilayah Tongiti dan sekitar. Artinya kalau kita optimis terhadap hal itu bukan sembarangan, itu bisa kita capai. Kaitan dengan itu pula tidak hanya di sektor pertanian, peternakan pun menjadi harapan. Pemenuhan kebutuhan daging ini potensi yang harus juga kita tangkap. Beberapa waktu terakhir ini kita kedatangan tamu yang memang punya niat besar untuk melakukan kerjasama bidang peternakan. Ya, beberapa hari lalu ada dirjen yang datang, dan ke depan ada rencana untuk memasukkan bibit-bibit sapi dalam jumlah besar untuk mendukung program strategis nasional, ya bukan program bupati. Oleh karena itu, karena ini merupakan program strategis, kita semua diharap terlibat. Kesempatan saat ini tentu saya ingin mengajak kita semua, ya, Bapak Perdewan, SKPD yang menyokong terkait hal ini, Pak Camat bersama seluruh kepala desa. Untuk kiranya ini juga menjadi hal yang diprioritaskan dalam merancang setiap kegiatan yang ada dan menjadi tanggung jawab kita. Tingkat desa tentu ini memiliki peranan yang besar. Karena apa? Ada anggaran yang cukup besar yang ada di tangan Bapak desa dan seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa. Ada yang namanya dana desa. Kiranya dana ini memang harus juga dipakai untuk yang paling pertama adalah prioritas bagaimana meningkatkan produktivitas produk tani di tingkat desa. Kami menyadari bahwa mungkin ada sedikit kekurangan kami pada saat juga masih ada di pemerintah, mungkin juga sampai saat ini kaitan dengan kita mengawal program kegiatan apa yang dirancang oleh desa. Ke depan
kita sudah bicarakan bersama DPRD, kita akan bersama-sama saat melakukan asistensi kaitan dengan pemanfaatan dana desa, tidak hanya sebatas desa dan DPMD dan tenaga ahli, tetapi juga Bapeda harus terlibat di dalamnya, sektor lain pun harus terlibat untuk melihat efisien, efektifkah tidak anggaran yang ada di desa yang dimanfaatkan untuk kepentingan program-program prioritas ini. Ini harus saya sampaikan di hadapan Bapak-Bapak desa, supaya ini menjadi perhatian, pencermatan kaitan dengan program pertanian, kaitan dengan pemberdayaan, kaitan dengan perbaikan kondisi sarana prasarana rumah masyarakat. Ini asli prioritas. Ya, bisa dipahami ya? Yang berikut Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kaitan dengan kesejahteraan, kita punya beberapa persoalan. Tadi disampaikan oleh Pak Camat angka stunting yang masih tinggi, gizi buruk, gizi kurang yang juga masih menjadi persoalan kita. Ini tentu menjadi prioritas. Kita harap pun di tingkat kebijakan, pengambil kebijakan tingkat kecamatan dan desa melihat ini sebagai sebuah hal yang harus diurus secara serius. Betul kita sudah menurun dari zaman kami sampai terakhir Pak Ketsehati sampai juga saat ini, tetapi angka ini jika kita bandingkan dengan angka yang dicapai oleh daerah-daerah lain, kita masih harus cukup bekerja lebih keras untuk mengurangi angka itu. Kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, betul. Kalau di sini masalah infrastruktur, kita bicara ibu hamil harus bawa ke puskesmas, jalan setengah mati. Tidak hanya di sini, wilayah tengah juga, Ramuk, Mahaniwa, Katikuwai juga tidak mudah, ya. Tetapi karena ini merupakan ketentuan dan kita wajib untuk menyediakan itu, kita harus berpikir bagaimana caranya agar hal yang dituntut dan itu bisa kita lakukan. Mulai komuniti kalau bicara Merumba, Moramba ya betul, ya. Bicara Lembonga, betul. Tetapi wilayah lain, desa yang lain, saya rasa tidak perlu terlalu menjadi keluar kaitan dengan hal ini. Oleh karena itu ke depan kita dalam merancang kegiatan ini, mari kita pilih prioritas-prioritas apa yang mau kita lakukan. Kalau kita jalan, pilih sudah ruas mana yang prioritas. Ya, kalau menjadi keluhan selama ini mau Ramba Merumba, ya usulkan, putuskan dalam musrenbang ini ruas itu yang dikerjakan. Kalau kita rasa bahwa mau nyawa ke Kemanggi ini waktu tempuhnya kok makin lama sejak sekarang, ya itu yang kita usul. Kalau kita bicara bahwa Kamalapau itu jembatan yang roboh, itu yang menjadi prioritas, itu yang harus dimasukkan, ya, dalam proses program infrastruktur. Oleh karena itu dalam musrenbang kali ini beberapa poin yang tadi saya sampaikan kaitan dengan visi misi yang harus kita padankan, kemudian dengan beberapa persoalan efisiensi. Tetapi kalau kita mampu menetapkan hal yang paling prioritas, saya yakin kedua persoalan itu bisa kita jawab secara bersama-sama. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kaitan apa yang menjadi prioritas kami yang berikut, kita punya program yang namanya Humba Cerdas, ya. Tadi apa menjadi harapan anak kita yang mewakili siswa, dikatakan bahwa kami punya mimpi untuk juga bisa sampai di tahapan pendidikan yang lebih tinggi. Kita punya angka bagaimana untuk menyiapkan anggaran untuk membiayai dalam bentuk beasiswa di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Targetnya setiap tahun itu 100.000 anak, ya, 500 ya, 500 anak dari keluarga yang tidak mampu biaya pendidikan di. Kemudian juga ada yang namanya Humba Sejahtera, ya, program untuk membiayai pengolahan lahan pertanian di tingkat petani. Memang satuannya 0,5 hektar, 1 juta per 0,5 hektar. Ini harapannya adalah bagaimana untuk kita lebih memaksimalkan lahan-lahan yang belum teroleh. Harapannya jika mereka juga bergerak, apa yang kita harapkan terkait dengan peningkatan produksi itu bisa dicapai. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dalam beberapa penyampaian terkait dengan visi misi, ya saya tidak perlu ulang, kan tadi saya lihat
Pak Camat cukup lancar ngomongnya di sini. Ya. Saya saja lupa tadi. Pak Camat lancar sekali. Jangan sampai dulu Pak Camat menyala. Ya, kita bisa menang di community. Jangan sampai camatnya juga ada menyala. Nanti mantan second. Ya, apalagi beberapa desa yang di mukanya. Kencang sekali bilang community waktu itu. Ya, cuma mau rambah saya bilang ya. Yang sedikit menyala ya. Kalau yang lain saya lihat ini kecapean semua ini banyak yang nyonyor ya, ngos-ngosan ya. Yang mudah-mudahan saja tidak berimbas pada yang lain-lainnya sebab dia aman ya? Aman dan sampai dapur yang tidak bidang desa ya. Lihat coba laporan apa soalnya saya lihat terlalu nyurjos apa jor-joran sampai nyonyor beberapa desa. Kalau gabung dengan menyala tidak nyonyor aman. Inilah bagian dari cara kita untuk bagaimana kita bisa terlibat dalam proses rencana. Oleh karena itu ke depan tentu menjadi harapan saya adalah kaitan dengan apa juga yang menjadi harapan dari Pak Camat dan Bapak Dewan yang hadir pada kesempatan hari ini kaitan dengan mimpi dan keinginan. Ya, tadi disampaikan kita ingin agar pelayanan kesehatan di sini lebih baik. Laporan tadi yang kita dapat dokter tidak ada. Sudah 1 tahun menurut Ibu Kadis ya tidak ada. Dan saya lihat di Kauham ada 3 dokter ya. Hal-hal seperti ini tentu perlu menjadi perhatian. Tolong dulu geser itu yang masih ada 3 di tiap puskesmas yang ada dekat kota, geser dulu di situ. Kemarin ada 1 dokter dari mana yang Ibu Kadis bilang ya mau geser di Lewat. Saya tanya nama ini dokter saya hafal gitu nama paling capek di Facebook. Kau cari tempat yang agak jauh sedikit gitu ya, supaya itu tenaga yang berlebihan buat bermedsos tersalurkan waktu naik motor menuju selatan juga ya. Itu bagus buat ini ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, oleh karena itu apa yang menjadi harapan dari anak kita tadi kaitan dengan guru ini juga menjadi perhatian kami, ya. Karena apa menjadi hal yang miris kalau tadi disampaikan ada SD yang hanya punya satu guru. Saya tanya Pombohe, dia memang betul SD swasta, tetapi kepala sekolahnya PNS, ya. Dan tidak punya guru lain lagi, keterbatasan dari sisi pembiayaan tidak mampu mengangkat. Tetapi tadi disampaikan bahwa ada P3K yang sudah lolos dan penempatan minta penempatan ini saja. P3K itu kan tesnya, dia minta untuk masuk di formasi yang ada di situ, toh? Dan setahu saya 5 tahun kontraknya. Tapi sudah langsung dimutasi waktu dapat di situ, ya. Ya mungkin kami telusuri lagi nanti Pak Kadis Pendidikan. Coba dilihat, ya. Kalau ada P3K yang memang sudah di situ, tapi entah karena apa tiba-tiba mutasi pindah, kalau cek kembali, kan memang permohonan dia kerja ya di situ, gitu ya. Kita kembalikan dulu mereka, sambil kita tata lagi kembali informasi. Saya juga sering menawarkan, khusus untuk wilayah-wilayah terpencil, ya, khusus wilayah-wilayah terpencil, bukan kota, ya, bukan kecamatan. Tapi yang macam Rumba, mau Ramba, Kambata Undung, Lembong, ujung sini. Kalau ada keluarga kita atau guru yang aslinya dari sini tetapi penempatannya mungkin zaman kami dulu, taruh di Hahat, taruh di mana yang jauh, yang membuat dia tidak maksimal juga di sana. Kalau ada dia mau pindah supaya info supaya kita geser dia kembali ke kampung yang memang susah untuk pelayanan dari sistem kemudahan mereka.
ya, saya tawarkan. Tolong Bapak Desa kalau tahu ya. Yang berikut juga jangan siap-siap saja kepala desa kata ya. Saya kalau nggak bisa umum sudah siap. Adalah penyelarasan keterpaduan perencanaan dari ketiga komponen perencanaan. Ya. Model perencanaan kita ada 3 model. Perencanaan teknokratis, yaitu yang dilaksanakan oleh birokrasi atau bapak kepala dinas. Perencanaan politis, itu yang dilaksanakan oleh bapak dewan. Dan perencanaan partisipatif atau demokratis yang kita laksanakan hari ini, juga yang sudah dilaksanakan di tingkat desa, bahkan juga di tingkat dusun. Ini harus ada kolaborasi antara ketiga komponen perencanaan ini.